Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dan kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua karena berkat, kemurahan, pertolongan daripada Tuhan semata. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, masa depan yang lebih baik itu yang diinginkan oleh semua orang. Namun pada kenyataannya kadang kita dipojokkan dengan suatu keadaan yang berat dan sulit. Rasanya seperti tidak ada harapan sama sekali. Kita menjadi frustasi, kehilangan arah, lalu putus asa. Tidak sedikit yang akhirnya memilih jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dan melanggar hukum seperti bunuh diri dan sebagainya. Jika mendengar berita seseorang bunuh diri, kita sering tidak habis pikir mengapa dia melakukan itu. Bagi kita yang tak mengalaminya, masalah orang itu biasa saja, tidak terlalu berat. Lalu apa yang menyebabkan dia putus asa sampai melakukan bunuh diri? Karena dia merasa masalahnya sangat besar, complicated, tidak mungkin ada jalan keluar, dan berpikir hidupnya pasti hancur, tidak ada harapan lagi. Setiap manusia memiliki kecenderungan merasa masalahnya lebih besar dibanding dengan masalah orang lain. Di dalam konseling, kita sering mendengar pernyataan seseorang yang berkata, "Kamu tidak mengerti apa yang kurasakan." Hal itu memang benar. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-10 dikatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Senang ataupun sedih, hanya orang itu sendiri yang benar-benar dapat merasakannya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan jika kita terjebak dalam situasi seperti itu? Siapa yang dapat menolong kita keluar dari situasi hati yang terpuruk? Mengapa dikatakan situasi hati yang terpuruk, saudara, dan bukannya keadaan hidup yang terpuruk? Karena seringkali yang membuat segala sesuatu terasa semakin gelap dan kacau adalah situasi hati kita sendiri, saudara. Saat hati sedang senang, semua terasa baik-baik saja. Sebaliknya, saat hati sedang keruh, masalah kecil bisa menjadi masalah yang besar. Karena itu Tuhan memerintahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita saat menghadapi situasi hati yang terpuruk, saudara. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Saudaraku, ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang bukan hanya bertahan dalam masa kesesakannya, namun juga berhasil keluar sebagai pemenang, bahkan dengan keadaan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dihancurkan oleh masalahnya dan tidak pernah bangkit lagi. Lalu apa yang membedakan keduanya? Orang yang sanggup menang atas keadaannya adalah orang-orang yang kuat. Mengapa mereka bisa kuat? Karena mereka tidak membiarkan hati mereka menjadi tawar.
Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu seperti obat penawar, saudara. Jika kita mengkonsumsi sesuatu lalu kita minum obat penawarnya, maka khasiat dan pengaruh dari makanan atau minuman atau obat tertentu yang kita konsumsi sebelumnya akan hilang. Demikian pula dengan tawar hati. Tawar hati selalu kontraproduktif terhadap benih-benih iman dan pengharapan. Bagaimana bisa berharap jika kita tawar hati, saudara? Tawar hati tidak akan pernah menawarkan hal baik apapun, tetapi justru akan merampas kesempatan kita untuk dipulihkan. Saat kita tawar hati, di saat yang sama, lenyaplah iman dan pengharapan itu, saudara. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan selalu menjanjikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Dengan memiliki pengharapan, kita akan kuat menghadapi persoalan. Karena pengharapan membuat kita fokus ke masa depan dan bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham berada dalam kondisi yang tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Tetapi dia memilih untuk berharap juga dan percaya. Dan pengharapan itu membuatnya melihat ke masa depan, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan nanti keturunannya sangat banyak. Jadi kunci menang dalam pergumulan adalah memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa, saudara? Banyak orang memiliki pengharapan tetapi akhirnya mereka kecewa. Mengapa? Karena mereka meletakkan pengharapannya di tempat yang salah, yaitu pada manusia dan kekayaan. Jangan meletakkan pengharapan pada sesuatu yang rapuh dan fana seperti manusia dan kekayaan. Jikalau kita berharap pada manusia dan kekayaan, berarti kita menganggap bahwa manusia dan kekayaan lebih sanggup menolong kita dibandingkan Tuhan. Jika ingin keluar sebagai pemenang dalam menghadapi persoalan, milikilah pengharapan yang teguh, yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terus bangun keintiman dengan Tuhan dalam hadiratnya dan terus menanti-nantikan penggenapan janjinya. Maka kekuatan kita akan terus diperbaharui untuk dapat naik terbang menuju level kehidupan yang lebih tinggi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk memiliki pengharapan yang teguh itu, pengharapan yang kokoh hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak mengharapkan apa yang ada dalam dunia ini. Pengharapan kepada manusia terbatas, namun Engkau Allah pengharapan yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami senantiasa memiliki hati yang kuat, tidak mudah tawar hati, dan hati kami yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Menterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami ya Tuhan, keluarga kami, pekerjaan, usaha, pendidikan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini, dan berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi kesejahteraan desa kota kami, negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.